Yo halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underland Movie akan merangkum cerita film Escape from Hell. Diangkat dari kisah nyata, film ini menceritakan tentang pelarian yang mustahil seorang pilot pesawat tempur Rusia dari kamp tahanan Jerman. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Да здравствует рабочий мир! Ура! Народная солидарность несовершенна. Pada tanggal 1 Mei tahun 1957 di pelabuhan Sungai Kazan, rakyat Rusia berkumpul merayakan Hari Buruh Internasional. Ketika acara telah selesai, seorang pria bernama Mikhail Deviatayev serta keluarganya menaiki sebuah bis untuk pulang ke rumah. Di dalam bis itu, Mikhail menyapa seorang pria tua, tapi pria tua itu malah menyebut Mikhail sebagai pengkhianat negara. Pria tua itu adalah ayah dari sahabat Mikhail yang bernama Kolya, seorang pilot dari pesawat tempur Rusia. Kolya telah dinyatakan tewas oleh negaranya ketika berperang melawan Jerman. Ketika pria tua itu menghinanya, Mikhail hanya diam saja. Вот если бы Коля выжил, боялся, как вы, а вам? Cerita flashback ke masa lalu, tepatnya pada tanggal 13 Juli tahun 1944. Pertempuran udara terjadi antara Rusia melawan Jerman di dekat perbatasan. Di pertempuran itu, Mikhail berusaha menjatuhkan beberapa pesawat Jerman. Tapi tidak lama kemudian, pesawat Mikhail tertembak dan terbakar. Beruntung, Mikhail berhasil keluar sebelum pesawatnya jatuh. Прыгай, Миша! Прыгай, сейчас взорвешься! Mikhail berhasil mendarat di sebuah hutan di wilayah Jerman. Setelah itu, dia ditangkap oleh pasukan Jerman. Mikhail dibawa ke sebuah kamp penampungan untuk pilot yang berhasil ditangkap. Di kamp itu, para pilot yang ditangkap diberi arahan dan tawaran. Mereka diberi kesempatan untuk hidup, tetapi harus berbakti kepada Jerman dan menjadi pilot khusus untuk Jerman. Mereka diberi kesempatan untuk hidup menjadi seorang pengkhianat. Ketika arahan sudah selesai, semua tahanan pergi meninggalkan ruangan itu kecuali Mikhail. Kemudian, pria yang memberikan arahan mendekati Mikhail. Ternyata pria itu adalah Kolya. Kolya adalah sahabat Mikhail yang dianggap tewas sebagai pahlawan di negaranya. Ternyata Kolya masih hidup dan bekerja untuk Jerman. Saat itu Kolya membujuk Mikhail untuk bergabung bersamanya. Tapi sebaliknya, Mikhail malah mengajak Kolya untuk kabur dan kembali ke negaranya. Namun Kolya menolak tawaran Mikhail. Karena dia sudah menjadi pengkhianat negara, ayahnya pasti tidak akan memaafkannya. Посмотри на меня, Миша. Погоны немецкие. Позор семья. Меня отец не простит. Malam harinya, Mikhail dan beberapa tahanan berusaha untuk kabur. Tapi Kolya dan beberapa tentara Jerman mengejar mereka. Kolya berusaha menghentikan Mikhail dan melindunginya dari hukuman tentara Jerman. Прости, что ты помог мне предотвратить побег. Ты только подтверди, понял? Каким людям потом в глаза смотреть будут? Каким людям-то, а? Вот этим, а? Сука. Я все равно улечу! Keesokan harinya di kamp konsentrasi, semua tahanan melewati pemeriksaan sanitasi. Setelah itu, mereka dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menjalani kerja paksa. Namun karena Mikhail sudah mengorganisir pelarian, dia akan dihukum mati. Sebelum dihukum mati, Mikhail diminta memotong rambutnya. Beruntung, tukang cukur rambut itu menolongnya dari hukuman mati dan memberikannya identitas baru. Dengan identitas itu, Mikhail dipindahkan ke kamp konsentrasi di Pulau Yusdom, tempat fasilitas pengujian senjata rahasia Jerman. А ты побудешь пока, Никитенко. Отвезут тебя туда, откуда не возвращаются. Донесет она тебя до дому. Di kapal itu, Mikhail memberi sepotong roti ke seorang tahanan yang kelaparan. Pria itu bernama Fatih. Sesampainya di Pulau Yusdom, mereka digiring ke kamp konsentrasi. Saat itu, seorang tahanan mencoba merebut roti yang dipegang oleh Fatih. Mikhail pun datang membantu Fatih.
Setelah itu Jerman mengkonfirmasi identitas para tahanan. Kemudian mereka menjalani kerja paksa. Ketika sedang bekerja, Mikhail melihat ada bandara penerbangan di camp itu. Malam harinya para tahanan dikumpulkan dan diperintahkan menyanyikan lagu perjuangan Jerman. Tidak lama kemudian rudal percobaan Jerman menghantam tempat itu dan Fatih menjadi salah satu korbannya. Keesokan harinya, Mikhail mendatangi Fatih yang ternyata masih hidup. Fatih dikumpulkan dengan mayat-mayat korban ledakan rudal di malam sebelumnya. Sebelum tewas, Fatih meminta Mikhail menemui seorang pria bernama Korsa dan mengatakan kepada Korsa kalau Mikhail akan menggantikan dirinya. Прости. Зажги коржа. Фатих. Какого коржа? Ketika sedang bekerja, Mikhail mendengar seseorang memanggil nama Korsa. Kemudian Mikhail mengikuti Korsa yang pergi ke pesisir pantai. Ketika bertemu, Mikhail berkata kepada Korsa kalau dia akan menggantikan Fatih. Seorang tahanan bernama Solokov yang ditugaskan mengawasi para tahanan ternyata juga bekerja sama dengan mereka. Setelah itu mereka menjelaskan rencana pelarian mereka kepada Mikhail. Mereka berencana akan kabur menggunakan perahu, tetapi Mikhail mengajak mereka untuk kabur menggunakan pesawat Jerman. Ketika istirahat makan siang, mereka berkumpul dan merencanakan dengan rinci rencana pelarian mereka dalam 2 menit menggunakan pesawat Jerman. Namun Mikhail yang akan menjadi pilot mereka merasa waktu 2 menit itu tidak cukup untuk pelarian itu, karena semua informasi cara menerbangkan pesawat itu berbahasa Jerman. Mikhail harus mengerti bahasa Jerman lebih dulu. Seorang tahanan berkata di samping bunker di dalam hutan ada pesawat Jerman yang rusak. Ну, вроде такие же, как наш. Устрой на завтра в капонер-бригаду. Setelah itu Solokov membawa mereka pergi ke hutan itu dan beralasan mencari kayu bakar kepada tentara Jerman yang berjaga di bunker. Kemudian Solokov berpura-pura memerintah Mikhail untuk mengambil tang di pesawat Jerman yang rusak. Di pesawat itu Mikhail mempelajari dan mencari informasi cara menerbangkan pesawat Jerman itu. Karena Mikhail terlalu lama, tentara yang berjaga mulai curiga dan mencari Mikhail. Сука, я бы эту кувалдой промеж глаз. Hari demi hari berlalu. Mikhail terus mempelajari bahasa Jerman dan mempelajari cara menerbangkan pesawat Jerman. Ketika mereka menjalani kerja paksa di bandara, mereka memutuskan akan kabur di hari itu. Solokov mencoba mengalihkan perhatian tentara Jerman yang berjaga, sementara tawanan yang lain akan membunuhnya dari sisi lain. Ketika akan membunuh tentara Jerman itu, hal tidak terduga terjadi. А как у вас в Бернау коров забивают? Das macht man ganz liebevoll. А если молотком? Was? Только не мангал. Bandara itu diserang dari udara oleh pasukan Rusia. Namun ada satu bom yang tidak meledak di dekat salah satu pesawat Jerman. Mikhail menawarkan diri kepada salah satu perwira Jerman yang ada di bandara itu untuk menjinakkan bom tersebut. Mikhail berpura-pura mau membantu mereka agar dia diberi makan setelahnya. Sembari menjinakkan bom itu, Mikhail memperhatikan pesawat itu. Tidak lama kemudian, Mikhail berhasil menjinakkan bom itu. Держи, мужики. За мной. Спасибо. Я еще вернусь.
Di kamp tahanan, seorang tahanan menghina Mikhail dan berkata kalau Mikhail adalah pengkhianat negara karena membantu Jerman menjinakkan bom tersebut. Tahanan itu juga berteriak memberitahu ke tahanan yang lainnya kalau Mikhail berusaha melarikan diri dari kamp itu. Tersulut emosinya, Mikhail akhirnya membunuh tawanan itu. Karena masalah itu, Mikhail mendapatkan hukuman cambuk. 25 Hiebe, 10 Tage. Наказание 25 ударов. Что натворил? Подыгрывай. Genug, Sokolov. Hat es Spaß gemacht? Ja. Kapo, übernehmen. Убьют. Keesokan harinya, seorang perwira dari Jerman memerintahkan Kolia untuk mencari Mikhail di kamp Pulau Usedom karena mereka mendapatkan informasi kalau ada tukang cukur yang menukarkan identitas tahanan. Tidak lama kemudian, Kolia sampai di kamp tahanan Pulau Usedom. Setelah itu, para tahanan pun dikumpulkan. Kolia yang sudah mengenal Mikhail mencoba mencarinya. Beruntung, para tahanan mencoba melindungi Mikhail. Сука продажная! Открой! Oberleutnant, haben Sie gefunden, wonach Sie suchen? Nein. На аэродром. Setelah itu, Solokov membawa mereka kembali bekerja di area bandara. Setelah para tentara Jerman meninggalkan bandara itu, Solokov berusaha membunuh tentara Jerman yang berjaga. Para tahanan yang lain pun ikut membantu Solokov membunuh tentara Jerman itu. Setelah berhasil membunuh tentara Jerman itu, mereka segera pergi ke pesawat yang akan mereka bawa. Di waktu yang sama, Kolia mendengar cerita kalau ada seorang tahanan yang berhasil menjinakkan bom Rusia di bandara. Mendengar itu, Kolia menyadari kalau Mikhail memang ada di kamp tahanan itu. Это он. Di bandara, Mikhail dan teman-temannya berhasil menghidupkan mesin pesawat Jerman dan menjalankannya. Para tentara Jerman yang berjaga tidak menyadari kalau Mikhail yang menjalankan pesawat itu. Tetapi karena belum memahami cara menerbangkan pesawat Jerman itu, ketika akan lepas landas, Mikhail kesulitan menerbangkannya. Давай. Давай уже! Что такое-то? Минетчик или нет? Di waktu yang sama, Kolia dan beberapa perwira Jerman tiba di bandara dan melihat kalau pesawat di bandara sudah menghilang. Tidak lama kemudian, mereka melihat pesawat Mikhail mencoba kembali ke landasan awal. Kolia serta beberapa tentara Jerman langsung bergerak mengejar pesawat itu. Ну надо же. Akhirnya Mikhail berhasil menerbangkan pesawat itu. Tetapi tidak lama kemudian mereka mendengar suara Kolia dari radio pesawat. Kolia tidak membiarkan Mikhail kembali ke negaranya karena dia takut Mikhail akan memberitahu pengkhianatannya ke orang tuanya. Kolia berusaha menjatuhkan pesawat Mikhail. Kolia terus saja menembaki pesawat Mikhail, tapi Mikhail berusaha menghindarinya. Hingga akhirnya pesawat Kolia kehabisan amunisi. Ketika hampir sampai di perbatasan, Mikhail mencoba membujuk Kolia agar ikut kembali bersamanya. Namun Kolia malah berniat membunuh Mikhail dengan menghantamkan roda pesawatnya ke pesawat Mikhail. Hingga akhirnya Mikhail meminta tahanan yang lain mengambil senjata mesin di pesawat mereka dan menembak Kolia. Миша, я падаю. Отцу. Отцу не говори. Прости меня за все. Sesampainya di perbatasan wilayah, mereka ditembaki oleh pasukan Rusia karena mereka memakai pesawat Jerman. Akibat serangan itu, pesawat mereka pun mengalami kerusakan parah. Mikhail terpaksa melakukan pendaratan darurat. Приготовиться к жесткой посадке! Mereka berhasil mendarat dengan selamat. Tidak lama kemudian, tentara Rusia langsung mengepung mereka.
Mikhail berusaha meyakinkan para tentara Rusia itu kalau mereka adalah orang Rusia. Hingga akhirnya para tentara Rusia itu percaya kalau mereka adalah orang Rusia. Setelah itu Mikhail dan teman-temannya dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit, para perwira Rusia meminta lokasi persenjataan Jerman dari Mikhail lewat sebuah peta. Semua lokasi persenjataan Jerman pun akhirnya diluluh lantahkan lewat serangan udara oleh pasukan Rusia. Молодец. Сверни дырочку на кителе. Setelah itu, seorang perwira menginterogasi Mikhail. Perwira itu berkata Jerman belajar selama 6 bulan untuk menerbangkan pesawat mereka. Perwira itu meyakini kalau ada orang yang menjamin keselamatan Mikhail di kamp Jerman sebelum dia bisa menerbangkan pesawat itu. Mikhail diminta menyebutkan nama orang itu, tetapi Mikhail hanya diam dan tidak menjawabnya. Cerita kembali ketika ayah Kolya menghina Mikhail sebagai pengkhianat negara. Ayah Kolya bertanya siapa yang sudah menjamin keselamatan Mikhail di kamp Jerman dulunya. Namun Mikhail hanya diam dan tidak mengatakan kepada ayah Kolya kalau Kolya lah yang sudah menjamin keselamatannya dan berkhianat kepada negara. «12 лет меня возили на допросы. В этот день меня вызвали в Москву. Спустя 12 лет после побега, и все вокруг, от мала до велика, кричали нам «Слава героям!» И залпы салютов. Gimana filmnya Besti? Seru banget kan? Kalau kalian nonton film lengkapnya, ketegangannya lebih greget sih. Intinya lebih tegang lah ketimbang pas lagi berduaan sama pacar. Udahan dulu ya, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video berikutnya.